الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. Hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, segenap daripada para habaib, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jamaah hadirin wal hadirat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah keluar dari masjid ini, tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita semua dan menggantinya dengan pahala yang begitu besar sebab cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengangkatkan kaki kita di Masjid Jaminan tercinta ini untuk hadir dalam acara Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan kita hadir di sini karena rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta kita kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala. Idza istama'al al-awwaluna wal akhirun nada munadin aina jiranallahu fi ardihi. Nanti di yaumil qiyamah wa ibadallah, ketika berkumpul semua orang baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berkumpul ada suara yang berseru, aina jiranullah fi ardihi. Mana tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dunia? Fa yaqumu ta'ifatu minan nas. Maka tiba-tiba berdirilah sekelompok daripada manusia. Yuriduna jannah. Mereka semua menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bertanya, aina turidun? Mau kemana kalian wahai sekumpulan manusia? Dijawab oleh rombongan orang tersebut, kita pengen menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya lagi, aqabla al-hisab? Apakah kalian pergi menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna na'am. Mereka semua menjawab, ya, kami akan pergi menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bertanya lagi, dengan apa kalian bisa memperoleh hal seperti ini? Kemudian rombongan tersebut menjawab, nahnu mutahabbina fillah. Kami adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan yang mengumpulkan cinta kita pada malam hari ini adalah rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, pergilah kalian semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma ajrul amilin.
dan itu adalah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang melakukan amal yang saleh. Jadi jangan diremehkan Allah. Kalau kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang yang saleh, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada para habaib, insyaallah cinta tersebut akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu berkumpul dengan orang yang baik. Kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Supaya apa? Insyaallah kalau kita kenal dengan orang-orang yang saleh, insyaallah beliau-beliau bisa memberikan pertolongan di yaumil qiyamah. Di hari kiamat kelak nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang tersebut. Wabil khabar, diceritakan di dalam suatu khabar, nanti di hari kiamat ada dua orang yang dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang satu ini orang yang saleh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satunya lagi adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengantarkan orang yang saleh tadi menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengantarkan orang yang tadi maksiat, bukan syaribul khamr, dulu ketika di dunia dia ini suka minum minuman keras, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Zabaniyah agar mengantarkannya menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah Allah, antarkanlah kedua orang tersebut ke tempatnya masing-masing. Di tengah jalan, yang tadinya orang ahli maksiat, yang dulu dia ketika dia sering minum minuman keras, ketika akan dihantarkan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut berteriak memanggil temannya, "Ya sahibi, irhamni, isma'ni, wahai temanku, tolong kasihani aku. Tolong berikan syafaat untukku. Tolong beri pertolongan buat aku. Aku sedang dihantarkan oleh malaikat Zabaniyah menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan orang ahli. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan ahli surga. Makanya kalau pengen masuk ahli surga, sering duduk-duduk ke taman surga, sering duduk-duduk ke majlis ilmu, sering hadir pengajian, sering hadir maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau sering main ke taman surga, nanti di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah Allah, kita lanjut lagi. Orang yang saleh tadi yang dihantarkan oleh malaikat Ridwan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri di tempatnya ketika mendengar temannya tadi minta tolong. Kemudian malaikat Ridwan berkata, "Hai hamba Allah, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan engkau ke dalam surga dan menyelamatkan engkau daripada api neraka." Kemudian yang tadi orang saleh yang kenal sama orang yang ahli maksiat tadi ngomong kepada malaikat Ridwan, "Hai malaikat Ridwan, Anda enggak mau pergi menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi aku ingin menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat Ridwan berkata, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengantarkan engkau menuju surganya. Dan ketika kau malaikat, malaikat ini adalah hamba Allah yang sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan pasti sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau manusia kan kadang-kadang kalau diperintahin, ya ada ngikut, ada nurut, ada juga yang tak. Kadang-kadang udah dengar perintah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami beda dengan malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau manusia bisa mengalahkan daripada hawa nafsunya, derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau manusia ya akhlaknya lebih buruk daripada hewan, maka dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena manusia dikasih akal, hewan kagak dikasih akal. Kan akal ini biar ada filternya, biar ada penyaringnya. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, malaikat tersebut bilang, "Ana ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan engkau ke pintu surga. Dan ana tidak mungkin untuk melanggarnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Hai malaikatku, sesungguhnya aku tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi coba tolong kau tanyakan kepada orang tadi, apa yang ada di dalam isi hatinya?" Ahlan dan Habib dan dikasih jalan biar beliau bisa beristirahat dulu sebentar sambil menunggu. Ada sambil. Ibadah Allah. Ibadah Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si malaikat berkata kepada orang yang saleh tadi, "Hai Allah, wahai hamba Allah, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pengen menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh orang yang saleh tadi, "Wahai malaikat, sesungguhnya tadi yang minta tolong kepadaku itu adalah temanku ketika di dunia. Dan aku tahu malaikat, aku ini gak punya kemampuan untuk mengeluarkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain kecuali aku pengen menemui dia di neraka Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Ridwan, "Hai malaikat, ini hambaku dengan segala kelemahannya. Dia tidak ridha temannya ini masuk ke dalam neraka. Padahal dia mengenalnya ketika di dunia cuma sebentar, nggak lama. Kita kan hidup di dunia nggak lama, paling 60-70 tahun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kalau nggak 60-70, kita hidup di dunia cuma sebentar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ini hambaku dengan segala kelemahannya, dia tidak rela temannya ini masuk ke dalam neraka. Padahal dia ketika di dunia bertemu dengan temannya ini paling cuma sebentar. Sedangkan wahai malaikat, aku dengan segala keperkasaanku, ini orang yang paling suka maksiat, dia telah menyembahku selama seumur hidupnya. Dan sekarang dia meminta tolong. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, aku ampuni daripada dosa-dosanya dan aku berikan orang yang tadi ahli maksiat kepada temannya agar dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita
cinta kepada orang yang soleh, kumpul sama orang yang soleh, kumpul sama orang-orang yang baik. Untuk apa? Sampai tahu ketika di dunia kita pernah kenal ya dengan para habaib, para ahli bin Zaid Aidrus, mudah-mudahan beliau bisa memberikan pertolongan di yaumil qiyamah. Atau dengan para asatidz, para habaib, para kiai, para alim ulama, ketika kita kumpul bersama beliau, ya ketika di dunia, oh ini orang pernah ngaji sama aneh, ini orang pernah ketemu aneh, ini orang pernah ngopi sama aneh, orang pernah ngumpul sama aneh. Ya Allah, jangan tolong, jangan masukkan dia ke dalam neraka Engkau ya Allah, karena dia mereka pernah berkumpul bersama Aku ketika di dunia. Ya, makanya khususnya di acara peringatan Maulid ini, ya, kita hadirkan para alim ulama, para habaib, para orang soleh, kita duduk bersama beliau, kita ambil manfaat daripada ilmunya, ya, kita ambil daripada apa-apa yang beliau sampaikan daripada tausiah-tausiahnya. Untuk apa? Untuk bekal kita menghadapi kehidupan dunia. Orang yang cinta dengan saudaranya, apalagi yang muslim, ya insya Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ceritanya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dengan saudara-saudara Nabi Allah Yusuf. Dulu kan Nabi Allah Yusuf pernah dicelakakan oleh saudaranya, dimasukin ke dalam sumur. Kemudian saudaranya nggak kehabisan akal, dijadiin serigala sebagai kambing hitam. Seakan-akan serigala yang makan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Waja'u aba'ahum asya'in yabkun. Mereka datang kepada ayahanda mereka, yaitu Nabi Allah Ya'qub, ketika sore hari dalam keadaan menangis. Tapi menangisnya pura-pura. Jadi kalau dalam istilah kita air mata buaya. Quran disebutin tentang air mata buaya. Siapa? Saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi ketika dia pura-pura, saudaranya dimakan serigala, datang menghadap kepada orang tuanya, seakan-akan dia nangis. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini namanya air mata buaya. Ya, cuma orang-orang yang profesional misalnya. Ya, seakan-akan dia sang dia padahal lah kagak. Nah, kayak saudaranya Nabi Allah Yusuf. Ja'u abahum asy'a'iyakun. Mereka datang pada abah mereka, pada ayah mereka pada sore hari dalam keadaan menangis. Padahal nggak dimakan serigala. Kemudian ditangkaplah serigala tersebut oleh saudaranya Nabi Yusuf, dihadapkan kepada ayahanda beliau. Kata saudaranya, wahai ayahku, ini serigala yang telah memakan saudara kita yang namanya Yusuf. Kemudian Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, beliau sholat 2 rakaat. Dan tak lama beliau berbicara dengan serigala tadi. Wahai serigala, apakah betul engkau ini yang makan anakku, yang makan penyejuk mataku? Wahai serigala. Dijawab oleh serigala, wahai Nabi Allah, sesungguhnya binatang buas, tanah, api tidak akan makan jasadnya para anbiya. Bukan aku yang makan. Aneh ini difitnah sama saudaranya Yusuf. Kemudian ditanya lagi, engkau ini dari mana? Aneh ini dari negeri Jurjan, pengen menuju negeri Kan'an. Untuk apa? Untuk mengunjungi untuk menziarahi atau mengunjungi daripada saudaraku. Ketika di tengah jalan Aneh ditangkap oleh saudara-saudaranya Yusuf. Mau ditanya lagi kepada Nabi Allah Ya'qub, kenapa kau ingin mengunjungi daripada saudaramu, menziarahi saudaramu? Dijawab oleh serigala, wahai serigala, sesungguhnya aku ini mendapatkan hadis dari kakekku, dan juga dari kakekmu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya, maka insya Allah akan kasih dia 1000 kebaikan. Dan Allah akan hapus daripada 1000 kejahatan, dan Allah akan selamatkan dia dari api neraka, dan akan dikumpulkan di dalam surga seakan-akan telunjuk dan jari tengah dikumpulin bareng-bareng. Kemudian Nabi Allah Ya'qub berkata kepada serigala tadi, kepada orang-orang yang ada di sini, saudara-saudaranya,
Coba lihat, ya ini serigala, dia pengen mengunjungi saudaranya karena cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia dapat hadis dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, barang siapa yang mengunjungi saudaranya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih 1000 kebaikan, Allah hapus daripada 1000 kejahatan, Allah selamatkan dari api neraka, dan Allah akan kumpulkan mereka berdua bagaikan tunjuk dan jari anak. Oleh karena itu, ya, lakukanlah apa-apa yang diceritakan oleh serigala ini. Kunjungilah saudara-saudara kita, berkumpullah dengan saudara-saudara kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan perkumpulan malam hari ini tidak lain dan tidak bukan yang mengumpulkan kita karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita karena fillah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan sebagaimana dikumpulkan di dunia seperti ini, kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak bersama para habaib, bersama para alim ulama, bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ya, sebagaimana kata panitia, ya waktunya terbatas. Insyaallah akan disambung oleh Habib Alwi bin Zaid Al-Idrus, ya. Insyaallah istirahat beliau sudah cukup, dan dilanjutkan tausiahnya oleh beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.